Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sesuai dengan judul video saya, itu investasi dan akuntansi nilai wajar. Mengapa perusahaan berinvestasi? Kebanyakan perusahaan itu memperoleh kas dari operasinya. Kas tersebut dapat digunakan untuk tujuan yang pertama, yaitu investasi pada kegiatan operasi saat ini. Kedua, investasi pada investasi sementara untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Yang ketiga, investasi pada investasi jangka panjang pada saham milik perusahaan lain untuk alasan strategis. Investasi kas pada kegiatan operasi saat ini. Perusahaan menggunakan kas untuk membayar beban, pemasok untuk barang dagangan dan aset lain, bunga untuk kreditor, dividen untuk pemegang saham. Investasi kas di investasi sementara. Perusahaan berinvestasi di sekuritas utang dan sekuritas ekuitas. Di sekuritas utang seperti wesel dan obligasi yang membayar bunga dan mempunyai tanggal jatuh tempo tetap. Di sekuritas ekuitas seperti saham preferen dan saham biasa yang mempresentasikan kepemilikan suatu perusahaan dan tidak mempunyai tanggal jatuh tempo. Investasi pada sekuritas utang dan ekuitas disebut investasi atau investment atau investasi sementara. Dilaporkan pada bagian aset lancar di laporan posisi keuangan. Tujuan perusahaan berinvestasi di investasi sementara yaitu memperoleh pendapatan bunga, menerima dividen, mengakui laba dari kenaikan harga pasar sekuritas. Investasi kas di investasi jangka panjang, tujuannya yang pertama yaitu pengurangan biaya, penggantian manajemen, perluasan penggabungan. Akuntansi untuk investasi utang, yang pertama pembelian obligasi, pendapatan bunga, dan penjualan obligasi. Pembelian obligasi, ada contoh kasusnya yaitu di mana PT Angkasa membeli 18 juta obligasi pemerintah Indonesia pada nilai nominal pada tanggal 17 Maret 2016, ditambah utang bunga untuk 45 hari. Obligasi tersebut mempunyai tingkat bunga 6% pada tanggal 31 Juli dan 31 Januari. 31 Januari sampai 17 Maret itu dihitung 45 hari. Jadi utang bunganya dihitung dengan cara 18 juta dikali 6% untuk tingkat bunga dikali 45 hari per 360 hari. Mendapatkan hasil 135.000. Jadi jurnalnya investasi obligasi pemerintah Indonesia, piutang bunga di debit 135.000 dan kasnya di kredit 18.135.000. Berikutnya yaitu pendapatan bunga. Contoh kasusnya pada tanggal 31 Juli, PT Angkasa menerima pembayaran bunga tengah tahunan sebesar 540.000. 540.000 itu 18 juta dikali 6%. 6%-nya didapat dari pembelian obligasi yang ini tadi 6%. Obligasi tersebut mempunyai tingkat bunga 6%, lalu dikali 1/2 yaitu setengah tahunan. Bunganya sebesar 540.000 termasuk utang bunga sebesar 135 atas obligasi yang dibeli PT Angkasa pada 17 Maret. Bunga
utang bunganya 135 yang dibeli pada 17 Maret 2016. Lalu dengan demikian PT Angkasa telah menghasilkan pendapatan bunga sebesar 405 karena bunga tengah tahunan 540.000 dikurangkan dengan utang bunga yang diperoleh pada tanggal 17 Maret yaitu 135.000 sejak membeli obligasi. Jurnalnya tanggal 31 Juli 2016, keterangannya kas didebet 540.000, piutang bunga dikredit 135.000, pendapatan bunga dikredit 405.000. Ini untuk jurnal menerima bunga tengah tahunan. Yang berikutnya, periode akuntansi PT Angkasa berakhir pada tanggal 31 Desember. Ini adalah jurnal PT Angkasa pada periode akhir yaitu yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Dengan demikian, jurnal penyesuaian harus dibuat untuk utang bunga selama 5 bulan yang dihitung dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Desember. Sebesar 450.000. Cara menghitungnya 18 juta obligasi dikali bunga sebesar 6% dikali 5/12, 5 bulan per 12 bulan. Jurnalnya tanggal 31 Desember 2016. Keterangannya piutang bunga didebet 450.000 dan pendapatan bunga dikredit 450.000. Ini adalah jurnal utang bunga selama 5 bulan. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, PT Angkasa akan melaporkan pendapatan bunga sebesar 855.000, yaitu 405 ditambah 450 sebagai bagian dari pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi. Jadi di bagian pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi, PT Angkasa akan melaporkan pendapatan bunganya sebesar 855.000. Yang berikutnya contoh kasusnya penerimaan bunga tengah tahunan sebesar 540.000 pada 31 Januari dicatat sebagai berikut. Tanggal 31 Januari 2017, keterangannya kas didebet 540, pendapatan bunga dikredit 90.000 dan piutang bunga dikredit 450.000. Ini adalah rentang waktu obligasi yang seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu tanggal penerimaan bunga 31 Januari, pembelian obligasi itu tanggal 17 Maret, tanggal penerimaan bunga 31 Juli, akrual akhir tahun 31 Desember. Tanggal penerimaan bunga tanggal 31 Januari 2017. Dari tanggal 31 Januari 2016 sampai 17 Maret
Totalnya 45 hari. Piutang bunganya 135.000. Dari 17 Maret sampai ke 31 Juli totalnya juga 45 hari dengan pendapatan bunga 405.000. Dari 31 Juli ke 31 Desember sama dengan 31 Juli ke 31 Desember sama dengan 5 bulan. Pendapatan bunga yang diperoleh senilai 450.000. Dari 31 Desember ke 31 Januari sama dengan 1 bulan. Pendapatan bunga yang diperoleh senilai 90.000. Tanggal penerimaan bunga 31 Juli. Bunga yang diterima secara tunai senilai 540.000. Akrual akhir tahun 31 Desember. Bunga yang diakru senilai 450.000. Tanggal penerimaan bunga 31 Januari 2017. Bunga yang diterima secara tunai senilai 540.000. Yang berikutnya yaitu materi penjualan obligasi. Ada contoh kasus yaitu pada tanggal 31 Januari 2017 PT Angkasa menjual obligasi pada 98 di mana harganya sama dengan 98% dari nilai nominalnya. Penjualan tersebut menghasilkan kerugian sebesar 360.000 seperti yang ditunjukkan sebagai berikut. Jadi ini cara menghitung 360.000 itu dapat dari mana? 360.000 itu merupakan kerugian. Hasil penjualannya 17.640.000. Jadi PT Angkasa membeli obligasi senilai 18 juta. 18 juta ini dikalikan dengan 98% dari nilai nominalnya. Hasilnya itu 17.640.000. Karena PT Angkasa menjualnya senilai 98%, maka hasil penjualannya ini lebih rendah daripada saat PT Angkasa ini membeli obligasi. Jadi PT Angkasa ini mengalami kerugian senilai 360.000. Adapun jurnal dari PT Angkasa pada tanggal 31 Januari 2017. Kas berada di debit senilai 17.640.000. Rugi atas penjualan investasi berada di debit senilai 360.000 dan investasi obligasi pemerintah Indonesia berada di kredit senilai 18 juta. Yang berikutnya ada contoh latihan 15.1 transaksi investasi obligasi. Contoh soalnya, buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi investasi obligasi PT Arafura berikut ini. Yang pertama, PT Arafura membeli obligasi dari PT Pramarta sebesar 40 juta secara tunai pada 100 ditambah utang bunga sebesar 320.000. Jurnalnya yaitu investasi obligasi PT Pramarta senilai 40 juta, piutang bunga senilai 320.000 dan kas senilai 40.320.000. Yang kedua, soal yang kedua yaitu menerima bunga tengah tahunan pertama. Kas senilai 2 juta. Cara menghitung kas senilai 2 juta yaitu 40 juta dikali 10% dikali 1/2 atau setengah tahun. Karena tahunan pertama, maka
dikatakan 10% karena ini secara tunai pada 100 ditambah utang bunga sebesar 340.000 karena tahun pertama dia makan, sehingga 100% ini dibagi lagi menjadi 10%. Piutang bunga dikredit senilai 320.000. Pendapatan bunga senilai 1.680.000. Yang ketiga, menjual obligasi sebesar 30 juta pada 102 ditambah utang bunga sebesar 110.000. Jadi kasnya senilai 30.710.000. Pendapatan bunga senilai 110.000 dikredit. Laba atas penjualan investasi senilai 600.000. Investasi obligasi PT Paramarta senilai 30 juta. Hasil penjualannya itu kan senilai 30 juta dikalikan dengan 102%, hasilnya yaitu 30.600.000. Utang bunganya senilai ditambah dengan utang bunga senilai 110.000, jadi total hasil penjualan bunga senilai 30.710.000. Nah, itulah tadi mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjutan dari materi bab 15 ini akan saya sampaikan di video selanjutnya agar lebih mudah untuk dipelajari dan dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.